Anda tahu ketika dia jadi wali kota Solo, itu ijazahnya sarjana apa? Nah, ini kita baru tahu. Dr. Andus katanya. Nah, Dr. Andus. Itu saya tahunya dari siapa? Egy Sujana. Sama, kita kan juga baru tahu belakangan. Bukan, ya ini Egy Sujana waktu ketemu lah sama saya di suatu acara ya itulah sama teman PDIP juga. Terus dia nanya, "Klar, lu masih ingat sama gue nggak?" "Siapa ya? Rasanya sih, tapi lu pakai kacamata, pakai topi." "Bukan dong, topi sama kacamata lo, Bang." "Nih gue Egy Sujana." "Ya Allah, lu kok bisa ada di sini?" gitu kan. "Emang kenapa, Klar?" "Ya kita kan berbeda ideologi gitu kan. Kok lu bisa ada di sini?" gitu kan. Rupanya tuh temen, ini banyak banget teman-teman lu siapa nih? "Gue tuh lagi memperjuangkan untuk membuktikan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu." "Oh gitu." Dan dia tanya juga sama saya kan, "Lu tau nggak, Klar, bahwa Jokowi itu dulu pakai titel Dr. Andes waktu jadi wali kota?" "Yang bener loh, bener." Dan hari ini itu tersebar lagi ya. Dan ini juga udah baru aja saya baca ya di sebuah berita pendek yang dikeluarkan oleh Mas siapa namanya nih? Mas Budi Kamri bilang bahwa Budi Kamri itu dia bilang Jokowi itu pertama kali menjadi wali kota Solo dengan ijazah dengan titel Dr. Andes. Ini ya, lucu kan? Jadi mana yang mau dipegang? Maksud saya kalau memang dia ini memang gak ada yang bisa dipegang dari urusannya. Kelebihannya di situ. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bil. Di video kali ini kita akan bantah apa yang disampaikan oleh Prof. Ikrar tadi. Itu mereka berdua dengan Deddy Sitorus orangnya nggak update dan memang betul-betul tidak membaca sejarah, tidak mempelajari lebih mendalam. Tapi sudah, memang kepentingan mereka adalah membuat framing yang jahat buat Pak Jokowi. Di video-videoku sebelumnya sebenarnya udah terbantah ya soal itu. Dan teman-teman bisa langsung saksikan aja di video-video sebelumnya tuh apakah kemudian Pak Jokowi insinyurnya di momentum nanti pas mau mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta sampai dengan mencalonkan sebagai presiden, atau memang sudah sejak wali kota Solo ya. Walaupun ada nanti di slide terakhirku aku mau share ke teman-teman bahwa ada bukti-bukti yang memastikan bahwa memang beliau insinyur sejak awal. Nah, di video kali ini tidak ada salahnya kalau kita ingin refresh lagi ke teman-teman soal dari sisi mana sebenarnya orang-orang mau menuduh Pak Jokowi itu bukan lulusan UGM Fakultas Kehutanan, dan dari sisi mana juga kalau mau disebut bahwa dia memiliki ijazah palsu. Ya sebenarnya sudah terbantahkan ya dengan banyak sekali rasionalitas, video-video tandingan dari kelompok para narasi kebencian ya. Tapi sudah, kita harus refresh lagi, dan mudah-mudahan di videoku ini kalian yang sampai dengan saat ini meragukan ijazahnya Pak Jokowi atau meragukan bahwa Pak Jokowi itu lulus UGM atau tidak, mudah-mudahan dengan adanya informasi ini bisa memberikan informasi tambahan sekaligus bisa meyakinkan Anda semua agar kemudian memahami dan meyakini bahwa Pak Jokowi itu memiliki ijazah asli, tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh kelompok-kelompok pembenci beliau. Nah guys, sebelum lanjut aku sarankan teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kalau boleh share video-video saya untuk kemudian bisa mengimbangi informasi buruk dan juga informasi negatif dari yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang gagal move on pasca pilpres, pasca pilkada, yang nggak dapat jatah di kekuasaan, yang cari perhatian ke Pak Prabowo, kan seperti itu. Oke, lanjut saja, teman-teman bisa langsung cek di layarnya. Ini guys ya. Pertama, untuk membuktikan bahwa Pak Jokowi itu benar-benar lulusan dari UGM, ya kita lihat aja bahwa ada bukti koran ya, koran Kedaulatan Rakyat yang menurut teman-teman Bareskrim itu melakukan pemalsuan. Karena memang di sebagian besar koran-koran Kedaulatan Rakyat itu ada penamaan dalam setiap penanggalan itu, dia menggunakan bahasa Jawa yang berkaitan dengan kalender Hijriah ya. Nah, memang di sebagian kalender Kedaulatan Rakyat itu korannya tertulis kalau puasa itu tertulis pasa. Nah, terutama sejak kesini ya, sejak era tahun 80 sampai 90-an ya sampai ke era sekarang rata-rata tulisan puasa itu adalah pasa. Tapi di era 79 tahun 80, 81, 82 itu yang namanya pasa tertulis puasa guys. Jadi memang kayaknya ada penyempurnaan dari tulisan-tulisan ya, ejaan. Jadi kayaknya ada masa transisi dari pasa menjadi puasa. Mungkin karena redaksi dari koran mengatakan ya udah kita kembali ke pasa aja karena mau menyempurnakan
tradisionalitas dari koran itu, akhirnya puasa dikembalikan ke pasa. Nah, tapi dibuktikan juga ketika Rismond datang ke koran Kedaulatan Rakyat, dalam hal ini perpustakaan ya, ada terpampang langsung secara live. Jadi ini langsung Rismond Sianipar yang datang. Ya memang tertulis di 1980 untuk bulan Juli itu tulisannya adalah puasa guys, bukan pasa. Jadi memang di era 80, 81, 79, dan 82 itu memang adalah era di mana masa transisi, tulisan-tulisan itu disempurnakan ejaannya kan gitu. Nah, memang belakangan sekali lagi koran Kedaulatan Rakyat akhirnya yang tulisan maulud jadi kembali ke mulut ya. Kemudian puasa menjadi pepasa lagi kan gitu. Itu teman-teman bisa lihat lah untuk koran Kedaulatan Rakyatnya. Nah, dari sini sudah jelas ya, ada nama Pak Joko Widodo di nomor 14 gitu ya. Ini membuktikan bahwa di Fakultas Kehutanan UGM namanya Pak Jokowi itu muncul sebagai mahasiswa yang terdaftar ketika mencalonkan diri atau menjadi calon mahasiswa baru untuk UGM Fakultas Kehutanan. Ini ada guys, dan ini terpampang rapih di koran Kedaulatan Rakyat. Ya karena Dr. Tifa dan kawan-kawan mau cari-cari celah, cari-cari kesalahan, dipersoalkanlah soal kata puasa dan pasa gitu. Ya memang kita harus benarkan bahwa di koran Kedaulatan Rakyat tertulis pasa di beberapa edisi-edisi yang berkaitan dengan jadwal atau momentum Ramadan itu guys, atau bukan Ramadan ya, momentum bulan puasa itu, sehingga tulisannya pasa. Tapi untuk khusus 1980 itu memang tertulis puasa, dan itu terbukti. Selesai ya guys ya. Dari sisi ini aja sudah memastikan bahwa Pak Jokowi orangnya terdaftar di UGM kan gitu. Bukti yang lainnya yang sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Bareskrim yang memperlihatkan data-data yang diberikan oleh pihak UGM itu sendiri, yaitu formulir registrasi mahasiswa di tahun 1980-1981 ya. Fakultas Kehutanan, ini fotonya Pak Jokowi, namanya Joko Widodo dan lain-lain sebagainya ya. Ini data ini kita nggak dapatin kecuali kita ambil di screenshot waktu Bareskrim memberikan informasi guys. Nah, kemudian selain itu ada juga ini yang kemudian dipersoalkan oleh siapa namanya ini, Rismond Sianipar guys ya. Rismond Sianipar mempersoalkan kenapa Pak Jokowi menulis sarjana muda ya, melingkari. Padahal ya kalau sarjana muda berarti memang tidak pernah skripsi, tidak pernah KKN, dan tidak pernah mendapatkan ijazah sarjana kehutanan atau insinyur kehutanan, melainkan BSc. Dia lupa bahwa di tahun 80-an ya, di era 80, 81, 82 itu masih era mengikuti peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tahun 79 ya, yang berkaitan dengan bahwa yang namanya orang mau kuliah itu tetap harus mengikuti yang namanya program sarjana muda. Nah, sarjana muda itu satu paket dengan sarjana. Nah, untuk melengkapi menjadi sarjana maka juga dibutuhkan poin-poin tertentu. Dari yang sarjana muda cuma 144 menjadi 160, menjadi satu kesatuan agar mendapatkan sarjana. Jadi nggak bisa orang kalau mau mendaftarkan diri atau registrasi ya, jadi registrasi ulang. Ya, ini yang dimaksud, ini bukan pendaftaran tapi meregistrasi lagi. Jadi orang-orang yang mau meregistrasi lagi tetap harus melingkari sarjana mudanya sampai dengan kemudian lengkap. Dan itu memang mekanisme pendidikannya seperti itu. Di buku panduan UGM ada, termasuk juga peraturan Kementerian Pendidikan selain 79 ada yang diperbarui di tahun 82 bukan 782 ya, di 1982 itu ada ya guys ya. Bang siapa ya namanya, Bang Joshua pernah share itu gitu. Nanti saya juga akan perlihatkan ke teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang jangan dilupakan bukti lain bahwa Pak Jokowi ini benar-benar pernah lulus dan pernah kuliah di UGM. Tapi sebelum lanjut ya, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ini tulisan, Anda lihat ini tulisan tahun 82, ini kan adalah Times New Roman ya. Coba Anda perhatikan baik-baik. Ini Times New Roman ini, guys. Times New Roman ya. Coba kita perhatikan baik-baik. Ya, ini Times New Roman. Pertanyaannya, kalau Rismond menyetujui dan sepakat bahwa ini adalah
formulir yang memang asli, yang formulir registrasi ya, registrasi ulang, ini adalah asli dan memang tulisannya Pak Joko Widodo ini, seharusnya dia tidak perlu mempersoalkan Times New Roman yang berkaitan dengan ijazah dan juga lembar pengesahan skripsinya Pak Jokowi. Kenapa yang ini dia setuju? Dia tidak persoalkan Times New Roman-nya. Berarti memang di era tahun 80-an Times New Roman yang kemudian dicetak dalam berbasis percetakan itu ya sudah ada. Jadi siapa bilang kalau dicetak lewat print tahun 2012? Nah itu kan pembohongan publik yang dilakukan oleh Rismond yang sok tahu itu guys. Nah apalagi buktinya? Nih bahwa beliau pernah mengikuti proses kegiatan perkuliahan di UGM. Ya ini foto ini sudah tersebar. Ini juga ekspedisi Gunung Kerinci tahun 1983 ya. 83 atau 85 nih. Saya agak kecil. Mahasiswa pencinta alam Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ya. Ini Pak Jokowi ya. Ini ada guys. Jadi kegiatan. Nah sekarang yang aku rasa lucu ketika ketika Tifa mempersoalkan koran itu puasa dan tidak ada namanya Pak Jokowi. Oke katakanlah koran itu tidak ada, namanya Pak Jokowi tidak ada. Terus ngapain dia kuliah dengan teman-temannya di UGM guys? Ya kan? Artinya kan dengan ini membuktikan bahwa memang benar-benar dia diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan. Kenapa kemudian dia ada hair registrasi? Hair registrasi ini tahun berapa? Tahun 81, 82. Yang koran ini tahun 80. Artinya memang benar-benar dia diterima oleh UGM, ada namanya di Koran Kedaulatan Rakyat, baru kemudian dia melakukan hair registrasi di tahun 82. Secara rasional kan berarti Pak Jokowi diterima. Kalau dia tidak diterima mengikuti proses perkuliahan, ya maka dia tidak hair registrasi, tidak registrasi lagi. Kok nggak dipikirkan sampai sejauh itu oleh Dr. Tifa? Jadi wajar karena memang orang-orang yang dibalut hatinya dengan kebencian, itu penyakit hati tuh ngeri. Masih lebih bagus penyakit kulit daripada penyakit hati guys. Ya, penyakit kulit itu bahkan Nabi pun itu punya penyakit kulit guys. Tapi kalau penyakit hati, aduh, gila. Nah itu orang-orang yang bawa ayat itu, kayak Tifa itu penyakit hati dia. Oke guys, selanjutnya ya selain ini kegiatan perkuliahan, beliau juga ada bukti KKN. Ini yang kemudian dipertanyakan dan dipersoalkan oleh Rismond bahwa desa yang tempat KKN gak ada, udah dibantah, malu-maluin si Rismond, masih juga tetap ngeyel. Oh tidak, ini bla bla, itu katanya lah. Ini foto-foto KKN guys. Nah ini Pak Jokowinya guys ya. Ini mudah-mudahan bisa jadi pencerahan buat Bang Rismond, buat teman-teman yang ya kalau Rismond dan kawan-kawan nggak bisa diajak ngobrol, minimal kalian pengikutnya Bang Rismond coba mulai pertimbangkan lagi lah ya kan. Ini ya bukti KKN, ini Pak Jokowinya. Ternyata ini adalah foto KKN, ini juga Pak Jokowi. Jadi ini di sebuah desa ya guys. Ya, lihat wajah-wajahnya ini ada nggak ini ya guys ya. Ini Pak Jokowi ya. Ini tentu dengan warga, mana warga, ini warga-warga ya. Ini beliaunya Pak Jokowi, KKN guys. Kalian kok nggak mau menjadikan ini sebagai sebuah data dan bukti gitu kan? Tapi sudah nggak apa-apa, biarin aja, orang mungkin tetap bersikukuh. Ada bukti KKN ya. Ya sekarang ini ada foto wisuda, ini beliau. Coba paling bagus nanti kalau ada ahli digital forensik yang paling terhebat di muka bumi yang didatangkan dari alien, coba dianalisa foto ini. Jangan Tifa, karena Tifa itu blundernya minta ampun. Gila dia tuh. Pasti dia mau bilang ini runcing, giginya bermasalah, kumisnya bermasalah. Guys, aku yakin dan percaya bahwa ini adalah foto asli. Ya, teman-teman bisa, ya mudah-mudahan sih ada ahli digital forensik yang jago memang bisa membuat meneliti apakah ini foto asli atau tidak gitu. Jangan Rismond, karena Rismond di hatinya udah ada kebencian, jadi nggak mungkin bisa dipakai. Termasuk jangan juga Bang Joshua lah, kalau Joshua karena dianggap ternak Mulyono. Reuni dengan teman-teman guys. Ayo kau nih dengan teman-teman reuni ya. Masa oke, katakanlah Pak Jokowi pembohong nih orangnya. Masa orang-orang yang polos seperti ini kemudian dianggap juga bermain mata kan gitu. Oh dibayar. Ya
Udahlah, itu komentar kalian sendirilah. Mungkin terlalu banyak duitnya Pak Jokowi sampai main bayar begitu. Kalian pikir orang-orang tidak akan speak up kalau memang betul-betul Pak Jokowi itu berbohong? Pasti akan speak up lah. Apalagi, nah ini kerja di BUMD Aceh, ya. Ini kerja di perusahaan, di mana perusahaan ini pasti membutuhkan ijazah kehutanan karena ini memang berkaitan dengan perusahaan yang berkaitan dengan hutan kayu, ya guys, perusahaan kayu. Ya ini harus memiliki ijazah insinyur kehutanan. Ini bukti bahwa beliau itu ada kegiatan yang seperti ini. Jadi membawa ijazah S1. Aduh. Bukti yang lain apa? Nah ini sekaligus menepis itu bahasanya si Deddy Sitorus dengan ikrar tadi. Nih lihat, nah Insinyur Haji Joko Widodo, ini stiker, ya. Oh itu kan cuma stiker, di KPU enggak. Ini di surat suara ada nih, terdaftar di KPU, tulisannya Insinyur Haji Joko Widodo. Nggak bisa seseorang menyematkan identitas S1-nya atau S2-nya kalau tidak memasukkan ijazah terakhir. Itu peraturan KPU guys. Gue mantan anggota Bawaslu, gue tahu banget. Dan di videoku sebelumnya udah gue bongkar. Ini 2005, ada yang 2010 nih. Balihonya gede-gede betul ya. Insinyur Insinyur Haji Joko Widodo sama Pak Rudi. Ini Pak Rudi orangnya mau ngomong diam-diam dia. Ada Bang Rismon, Roy Suryo, ayo lanjutkan. Apalagi fitnah-fitnah kalian, Sentana TV mainkan, ya mainkan. Kita menunggu di pengadilan buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Bil, Offside. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga.